Ya, saudara-saudara, sebentar lagi kita merayakan Natal. Dan bahkan besok pun kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian Natal, malam Natal, dan juga ibadah Natal. Namun, ada sebuah pertanyaan dan juga kita perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk kita besok bisa bersama-sama memfokuskan diri kita menyambut Natal itu lebih bermakna. Apa itu? Mari kita dalami melalui acara di saat ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang merayakan Natal, mengikuti ibadah Natal, itu susah atau mudah? Merayakan Natal, mengikuti ibadah Natal, itu susah atau mudah? Mungkin ada yang berkata, susah Pak di zaman sekarang. Kalau dulu mudah. Boleh. Memang kenyataannya sekarang kita susah. Bahkan mau beribadah saja dibatasi. Beribadah pun kita tidak bisa saling bercengkrama, kita tidak bisa saling berjabat tangan, tidak bisa saling memeluk di masa-masa sekarang ini. Susah Pak menikmati kebersamaan Natal di gereja saat ini. Betul. Namun ada yang jauh lebih penting. Saya teringat dan saya kemudian merefleksikan bahwa ketika kita mau menghadiri ibadah Natal, kita mau merayakan Natal, hal itu hal yang sangat mudah. Kita tinggal mengumpulkan niat, kita tinggal bangun dari kasur, kita tinggal mandi, kita tinggal memakai pakaian yang rapi, lalu kemudian kita datang ke gereja, kita bernyanyi, lalu kemudian selesai, kita pulang, itu selesai. Kita sudah merayakan Natal. Ditambah ketika kita mengucapkan selamat Natal, kita sudah merayakan Natal. Itu selesai. Yang susah adalah menghidupi Natal. Karena apa? Ada banyak godaan yang menggiring seseorang untuk bisa keluar dari makna Natal yang sebenarnya ketika kita sedang merayakan Natal itu sendiri. Jika tidak hati-hati, maka kita akan mudah jatuh pada budaya materialisme dan konsumerisme yang saat ini sedang mewabah. Orang seringkali lebih disibukkan dengan bungkus Natal, kemasan Natal, kemasan luarnya, bukan pada isinya, bukan pada maknanya, bukan pada esensinya. Saudara-saudara bayangkan, bagaimana jika Natal tanpa kado Natal? Bisa masih merasakan asiknya? Bagaimana bila Natal tapi tidak ada makan-makan? Bagaimana bila merayakan Natal tanpa kumpul-kumpul? Bagaimana bila merayakan Natal tanpa pohon cemara dengan hiasan yang indah? Bagaimana? Apakah kita masih bisa menghayati Natal? Apakah kita masih bisa menghidupi sukacita Natal itu jika tidak ada berbagai hal tadi? Apakah kita masih bisa bersukacita di saat Natal ketika kita tidak bisa kumpul dengan keluarga ataupun ketika kita sedang tidak bisa membeli pakaian baru? Apakah kita masih bisa bersukacita dan menghidupi Natal? Sesungguhnya Natal justru tidak ada hubungannya dengan itu semua. Tidak ada hubungannya dengan pohon Natal, tidak ada hubungannya dengan pakaian baru, kado, dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena apa? Ketika kita berbicara Natal, Natal itu justru adalah sebuah peristiwa yang sungsang. Sungsang itu artinya apa? Sebuah peristiwa yang berkebalikan. Apa yang seharusnya dipikir orang itu baik, ternyata di masa Natal, kelahiran Yesus itu membuat segala sesuatunya berubah. Yang dulu di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi yang di atas. Itu Natal. Contoh, dalam Filipi 2 ayat 5-11, kisah Allah menjadi manusia. Kelahiran Yesus menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Di Yohanes juga dijelaskan hal yang demikian. Bayangkan, firman Allah yang kita pahami, duduk di tempat maha tinggi. Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu tidak tercampur dengan dosa manusia. Dia justru turun dan rela menjadi manusia yang hidupnya selalu dipenuhi keterbatasan. Itu Natal.
Lahirnya di mana? Ia mengambil rupa juga sebagai seorang hamba yang taat. Seorang anak Allah punya kuasa dong untuk lahirnya sebagai anak raja, mengambil rupa sebagai seorang bangsawan. Namun peristiwa Natal menunjukkan bahwa ia mengambil rupa seorang hamba yang taat. Anak Allah harusnya tidak mati, berjaya dia mati di kayu salib. Dia tidak mengambil rupa seorang pemuka agama atau pejabat yang saat itu berkuasa, atau posisi-posisi tinggi lainnya. Dia justru memilih lahirnya dari seorang Maria, dari pasangan Maria dan Yusuf. Seorang yang mungkin dikatakan miskin dan bahkan saat itu belum menikah, baru bertunangan. Bukan berasal dari keluarga terpandang, terpelajar ataupun bangsawan. Lahir dan tumbuh di keluarga yang sangat sederhana. Lahirnya bukan di rumah sakit yang mewah, bukan di tempat yang layak, bukan di tempat yang dibayangkan orang untuk bisa merasakan suasana sukacita kelahiran itu. Itu Natal. Siapa yang mendapat berita sukacita pertama kali? Biasanya orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak terpandang, itu tidak layak untuk menerima berita sukacita pertama kali. Tapi berita kelahiran menurut Lukas disampaikan pertama kali justru kepada para gembala. Lukas 2 ayat 8-20. Kabar sukacita kelahiran Sang Juru Selamat itu disampaikan kepada para gembala. Nah, saudara-saudara, disampaikannya kepada para gembala. Para gembala itu adalah orang-orang yang sangat terpinggirkan, orang-orang yang hidupnya sangat tidak jelas, pekerjaannya pun bisa dipandang pekerjaan yang rendah, dan bahkan ada yang punya pandangan bahwa gembala itu bukan pekerjaan yang baik. Itu adalah kelompok masyarakat yang tersingkir karena pekerjaannya. Dan bahkan Yesus justru dikenal sebagai sosok gembala, sosok yang dahulu bukan dikenal sebagai sosok yang baik. Justru itulah Yesus mau mengatakan bahwa dirinya adalah gembala. Mereka dipandang buruk karena mereka tidak mempraktekkan praktek-praktek agamawi. Mereka tidak melaksanakan ritual-ritual keagamaan seperti orang pada umumnya. Mereka tidak sempat, mereka bahkan tidak kenal aturan-aturan agama. Tapi berita Natal itu untuk orang-orang yang justru jauh dari ritual-ritual keagamaan itu. Mereka hidup jauh dari ritual keagamaan, tapi justru berita kelahiran Yesus itu untuk mereka. Bayangkan, itulah berita Natal. Natal itu membalik segala sesuatunya. Yang dahulu dipandang normal, baik. Yang dahulu dipandang tidak baik, justru itu saat itulah yang pantas untuk mendapatkan berita Natal. Jadi kalau saat ini kita ditanya, apa makna Natal saat ini? Tahun lalu, saudara-saudara, seluruh umat Kristen merayakan dan menghayati peristiwa Natal itu dalam suasana dan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Dan bahkan sampai hari ini masih, namun sudah lebih baik. Tahun lalu untuk pertama kalinya gereja-gereja dipaksa untuk merayakan Natalnya di rumah saja. Namun bukankah Natal di rumah saja itulah Natal sesungguhnya? Natal dengan keluarga terdekat, Natal dengan orang yang terdekat, Natal yang tidak dipenuhi dengan berbagai acara-acara di gereja yang serba seremonial. Namun Natal yang penuh dengan kesederhanaan, keterbatasan, dan suasana prihatin yang bersama-sama. Di tengah suasana prihatin itulah justru Yesus lahir. Suasana yang prihatin itulah Yesus lahir untuk menghadirkan sukacita. Sukacitanya bukan karena bisa datang ke gereja merayakan seremoni Natal, bukan karena bisa makan-makan, bukan karena bisa memakai baju baru atau dapat kado Natal dari saudara-saudara atau dari teman-teman. Bukan. Bahagia karena Yesus lahir di tengah situasi yang terbatas dan sangat-sangat tidak layak untuk saat itu seorang anak manusia pertama kali lahir di dunia. Dan bukankah saat ini situasinya juga seperti itu? Saudara-saudara, kita juga melihat bahwa gereja juga dipaksa untuk tidak mengadakan acara-acara seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada umat yang beberapa bulan sebelumnya pusing-pusing memikirkan Natal. Karena Natal sesungguhnya hanya perlu direfleksikan, direnungkan, dimaknai, dan dihidupi.
Tidak ada kemeriahan, tidak ada kemegahan. Jika tidak ada kemeriahan dan kemegahan, apakah Natal itu masih bisa kita hidupi? Dan sesungguhnya tanpa kemeriahan dan kemegahan itu, Natal itu justru semakin terasa. Justru inilah kesempatan yang penting bagi gereja untuk memikirkan makna Natal itu. Karena Natal bukan berbicara tentang kemewahan, bukan kemegahan. Yang dahulu dipandang orang bahwa Natal itu serba mewah, serba megah, harus kumpul di gereja, harus ada pesta, harus ada perayaan dengan acara-acara khusus. Justru dengan kelahiran Yesus, kita diajak untuk memikirkan kembali bahwa Natal itu ternyata sederhana. Natal itu ternyata simple. Natal itu ternyata bahagia bukan karena peristiwa seremonial, tapi karena kelahiran Yesus itu. Nah, perjalanan 2 tahun di tengah kita melewati masa pandemi ini seharusnya membuat kita memiliki cara pandang yang baru di dalam hidup beriman, bersikap dan bahkan bertindak terhadap peristiwa Natal dan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak perubahan-perubahan terjadi, baik itu secara global, secara dunia, ataupun secara lokal. Baik itu secara personal maupun komunal. Personal misalnya yang biasanya kita berjabat tangan menjadi tidak bisa berjabat tangan lagi. Tapi apakah itu kemudian menjauhkan persekutuan kita? Yang dahulu kita bisa dengan bebas datang ke gereja, saat ini dibatasi. Apakah itu mengurangi keintiman kita dengan Tuhan? Yang dahulu kalau kita punya prinsip bahwa beribadah itu harus datang ke gereja, sekarang kita bisa beribadah di mana saja dan mengambil waktu dan punya waktu khusus. Apakah itu mengurangi relasi kita dengan Tuhan? Dan ternyata tidak sama sekali. Justru itulah peristiwa Natal itu menantang kita. Jadi judul hari ini, itulah mengapa saya sebutkan Christmas Challenge. Karena Natal itu bukan hanya peristiwa sukacita, tapi peristiwa yang menantang. Menantang setiap orang untuk berani membuka cara berpikirnya dan memperbaharui cara bersikapnya. Untuk tidak terjebak pada hal-hal seremonial, untuk tidak terjebak pada hal-hal yang normatif, untuk tidak terjebak pada hal-hal yang selama ini dipandang orang benar. Karena yang selama ini dipandang benar bisa saja berbalik. Dan itu dilakukan oleh Yesus ketika dia lahir. Pada saat kelahirannya saja, dia sudah mengubah yang selama ini dipandang orang baik dan benar. Jadi pertanyaannya, pemikiran seperti apa yang ingin saudara ubah di masa Natal? Di saat ini saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya justru ingin mengajak saudara-saudara untuk menuliskan di kolom komentar pemikiran apa yang ingin saudara ubah di masa Natal. Karena apa? Kelahiran Yesus saat itu saja sudah mengubah pandangan masyarakat dan agama saat itu. Seluruh hidup Yesus itu bahkan menjungkir balikan pandangan masyarakat dan agama di saat itu. Pemikiran seperti apa yang ingin kita ubah? Yesus sudah memberikan contohnya dan sekarang waktunya kita untuk melihat ke dalam diri kita sebelum esok kita merayakan Natal. Pemikiran seperti apa yang kita ubah, itulah tantangan Natal kita di tahun ini dan bahkan itulah yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kita berbicara, merayakan Natal itu mudah-mudah, datang ke gereja saat Natal itu mudah-mudah. Tapi menghidupi Natal itu yang susah. Menghidupi Natal itu artinya kita punya komitmen untuk setelah diubah pemikirannya melalui peristiwa Natal, kita melakukan itu dalam ibadah sehari kita setiap hari. Itulah tantangan Natal. Selamat berefleksi dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar sebagai wujud sharing kita dan kesaksian kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Natal di tahun ini akan menjadi sebuah Natal yang menantang kami. Dan Engkau sendiri sebenarnya sudah menantang setiap masyarakat dan pribadi dari sejak Engkau lahir pada saat itu. Engkau sudah menjungkir balikan pandangan-pandangan masyarakat yang saat itu dipandang sebagai suatu kebenaran. Dan saat ini Tuhan mampukan kami untuk membuka wawasan kami, cara berpikir kami di dalam memandang sesuatu, sehingga kami mampu untuk memperbaharui cara berpikir kami dan kami mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena sesungguhnya itulah yang Engkau inginkan untuk kami terus lakukan, memperbaharui cara berpikir kami, cara beriman kami terus-menerus. Dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk menyambut kelahiran-Mu dengan cara menjawab tantangan Natal di tahun ini. Amin.
Selamat merayakan Natal dan Tuhan memberkati perjuangan Natal kita. Jangan hanya bersukacita belaka, namun bersukacitalah karena kita siap untuk menantang diri kita, mengubah cara berpikir kita. God bless.